Pemerintah tahu khususnya nih yang mengambil kebijakan baik Kementerian Kelautan, tadi juga bahkan sampai ke Pak Jokowi. Coba sebutan lagi satu persatu Pak Haji supaya lebih jelas tuntutan warga. Tuntutan nelayan kemarin pada aksi demo di DPR Pati itu memberikan pernyataan sikap, yaitu yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi setelah perjalanan dari Labuan, Cirebon, Tawang, dan pagi ini Bang Kumis sudah nyampe di rumah Bapak Haji Tomo. Perkenalkan dulu Pak Haji, Pak Haji siapa dan posisi di nelayan apa Pak Haji? Saya nama Pak Haji Tomo. Di sini saya ditunjuk sebagai ketua perkumpulan Asosiasi Pengusaha Perikanan Juwana Pati, yaitu atas nama lembaga saya, Rukun Maju Bersama. Nah, betul. Tapi mungkin lebih jelasnya lagi biar apakah dan bagaimana situasi dan kondisi di Silogongo Juwana Pati. Nanti kita dengan Pak Haji ini akan investigasi menelusuri sepanjang sungai. Sampai jumpa nanti bersama channel Bang Kumis Berbagi dan media Sorot Desa juga Kompas Banten untuk menginformasikan kepada publik nelayan, dan mudah-mudahan pemerintah juga mendengar hasil investigasi Bang Kumis langsung dari Juwana Pati. Nah, inilah Bang Kumis mau menuju ke salah satu sampan yang memang disiapkan oleh nelayan sendiri untuk acara podcast di atas sampan bersama ketua nelayan sendiri. Nah, Mas Bro, kali ini Bang Kumis mau nyuruh Pak Suwarto nih untuk jadi kameramen Bang Kumis biar hasilnya maksimal. Nah, nanti bagaimana bincang-bincang Bang Kumis dengan Pak Haji di atas sampan melewati Sungai Silogongo ini. Selamat pagi pemirsa. Bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Sorot Desa dan Kompas Banten juga AMG TV punya acara spesial banget karena pagi ini Bang Kumis ada di Sungai Silogongo Juwana Pati, dan nampak di Juwana ini seperti Anda saksikan kapalnya begitu besar Pak Haji ya. Dan ada beberapa ratus kapal di sini, mungkin ribu. Tetapi bukan masalah kapalnya yang Bang Kumis akan bincang-bincang dengan Pak Haji nih, tetapi masalah isu yang lagi hangat Pak Haji, tentang PNBP, tentang kapal nelayan asing, dan kemarin Pak Haji, supaya lebih jelas lagi nih pemerintah soal aksi yang di DPRD itu loh Pak. Sebenarnya apa sih tuntutan-tuntutan mereka itu Pak Haji? jadi gini Bang Kumis, perkenalkan nama saya Pak Haji Tomo, Bang Kumis. Di sini saya sebagai ketua perkumpulan atau Asosiasi Pengusaha Perikanan Juwana Pati, yaitu Rukun Maju Bersama. Dalam aksi nelayan pada kemarin, aksi demo yang dilakukan di depan kantor DPRD Pati dan Bupati Pati, tuntutan nelayan itu kemarin sudah jelas, yaitu yang pertama, dari nelayan atau pengusaha kapal minta supaya diturunkan indeks tarif PNBP pasca produksi yang semula 10% menjadi 5%. Terus yang kedua, minta dihentikan perizinan kapal pukat udang atau buatan asing di WPP 718, yaitu di Kepulauan Arafura. Karena menurut informasi dari nelayan kami, itu di sana banyak sekali kapal-kapal asing. Kapalnya besar-besar Bang Kumis. Itu kapasitasnya mungkin ribuan ton itu, kapal besi di sana. Kalau itu dibiarkan, nanti ke depannya hasil tangkapan ikan nelayan kami seperti apa? Ya kan, itu harus ada kebijakan dari pemerintah Bang Kumis. Ya kan? Terus yang ketiga, minta diberlakukan aturan
pendampingan, aturan mau pendampingan, wisata, mau larung laut tuh, siap-siap. yaitu 2 WPP yang berdampingan untuk keberlangsungan usaha perikanan tangkap. Jadi sementara ini kan WPP cuma 1 WPP, Bang Kumis, wilayah penangkapan perikanan. Mintanya nelayan itu 2 WPP yang berdampingan. Seumpama Laut Jawa dengan Makassar, nanti Laut Arafura dengan yang berdampingan di mana, kan gitu Bang Kumis. Terus minta dihentikan kapal penangkap ikan asing maupun asing di seluruh WPP NRI. Yang kelima, mengizinkan kapal pengangkut untuk kembali beroperasi di WPP NRI, kapal pengangkut dari kita, Bang Kumis. Terus minta dihentikan penindakan pelanggaran di laut dengan tahapan pembinaan. Jangan langsung ditangkap, langsung dibinasakan, ya kan? Ini nih. Yang namanya nelayan itu kan SDM-nya kurang, Bang Kumis. Oke. Jadi ada kemarin itu nelayan Masih ada, Pak Haji, barangkali. minta diturunkan harga BBM solar industri. Karena harga BBM solar industri pada saat ini itu harganya terlalu tinggi. Hampir 15.000 Bang Kumis per liter. Nanti kita bahas satu per. Nah, pemirsa, ada 7 tuntutan sebenarnya yang sangat krusial, yang memang menurut versi nelayan ini sangat mencekik dan merugikan pihak nelayan itu sendiri. Satu persatu mungkin Bang Kumis akan bahas, terutama masalah PNBP, ya kan? Pak Haji, apakah sudah ada nelayan yang memang sudah tadi Pak Haji katakan langsung ditangkap, langsung ditangani, langsung bayar denda? Memang sudah ada gitu Pak Haji? Ada kemarin Bang Kumis. Jadi ada salah satu dari nelayan, mungkin nelayan Tegal, Ya. itu melanggar daerah penangkapan Bang Kumis. Ya. Itu dikenakan denda hampir 700 juta kemarin itu. 700 juta. Iya. Waduh, ini nampaknya angka bukan angka yang sedikit, nolnya banyak banget. Iya. 700 juta bagaimana nelayan di saat ekonomi krisis Betul. seperti ini, begitu melanggar langsung ditangani. Betul. Terus gimana itu Pak Haji? Seharusnya ya dikasih peringatan lah, pembinaan. Jangan langsung terus ditangani, diproses seperti itu. Karena nelayan kita kan SDM-nya kurang Bang Kumis, ya kan? Ya. Mohon dibina kayak gitu. Nah, itulah. Dan mungkin ini yang sangat menarik, di mana kedaulatan negara NKRI ini sudah diragukan nampaknya di laut khususnya, karena konon menurut Pak Haji ada kapal asing yang memang dibebaskan di perairan Nusantara ini Pak Haji ya. Siap. Coba Pak Haji ceritakan bagaimana sih sampai itu terjadi menurut Pak Haji. Jadi gini, karena kemarin dari informasi nelayan, bahwa nelayan itu menangkap di daerah Arafura, Ya. di WPP 718. Di sana banyak kapal-kapal asing, kapalnya besar-besar Bang Kumis. Tetapi kenapa dibiarkan? Aparat yang mengetahui itu malah seolah-olah melindungi di sana, ya kan? Mohon untuk ditindaklanjuti, mungkin dari pemerintah pusat, khususnya mungkin Bapak Menteri Kelautan atau Bapak Presiden, kayak gitu, Bang Kumis. Nah, ini sangat menarik sekali. Sebenarnya isu ini sudah lama Bang Kumis juga mendengar bahwa banyak kapal-kapal asing tetapi berbenderakan Indonesia. Itu Siap. di lautan sana, di kekayaan laut kita yang kaya raya ya, beribu ikan, beribu jenis itu ternyata dikeruk oleh kapal-kapal asing. Dan konon menurut Pak Haji, bukan menurut Bang Kumis ya, itu memang dibiarkan. Betul. Pak Haji ya. Betul, Bang Kumis. Nah, terus kira-kira Pak Haji, ini masalah BBM lagi, ini sangat krusial Pak Haji. Iya. Karena yang namanya BBM bukan saja kapal-kapal di sini, perlu diketahui Pak Haji, untuk kapal-kapal di sini jumlahnya berapa sih Pak Haji? Kapal di Juwana bervariasi Bang Kumis. Ada yang ukuran di bawah 30 gross ton, itu memang masih mendapatkan BBM subsidi. Cuma yang di atas 30 gross ton itu sudah tidak bisa mendapatkan subsidi. Harus membeli BBM yang industri. Nah, Tapi ntar dulu Pak Haji. ya, Kira-kira nih ya,
yang ada di Sungai Silogonggo yang Bang Kumis lewatin ini nih. Ini yang punya orang mana aja sih, kok gede-gede banget kapalnya Pak Haji? Ini negara kaya, berarti daerah kaya ini. Yang punya itu orang-orang wilayah Juwana, Bang Kumis. Tetapi dari pengusaha-pengusaha itu kebanyakan modalnya dari pinjam bank, Bang Kumis. Jadi dengan bantuan perbankan. Nah, Pak Haji, kalau boleh tahu nih, kapal-kapal yang Bang Kumis lewat ini udah gede-gede nih, udah di atas 30 gross ton Pak Haji ya. Ini kira-kira kalau harganya nih, kalau bikin berapa sih Pak Haji? Kalau bikin ya sekitar 6M 7M, Bang Kumis. Untuk satu kapalnya, Bang Kumis. 7 miliar. Itu juga kerjasama dengan pihak bank. Iya. Berarti dengan angka 7 miliar, seandainya kapal-kapal ini menganggur, apalagi kena denda tadi ya, Iya. ditahan. Iya. Berarti bunga bank berjalan, Iya. nasib 700 juta hilang, Iya. dan keluarga nelayan di rumah akhirnya jong alias kosong. Ini sangat menarik. Nah, Pak Haji, ini berarti Pak Haji katakan tadi ada yang di atas 30 gross ton mutlak harus memakai BBM non subsidi alias harga industri. Pak Haji ya. Kira-kira nih kebutuhan yang kayak gini nih berapa ton sih kalau sekali berangkat Pak Haji? Kalau sekali berangkat itu setidaknya 50 ton, Bang Kumis, untuk satu kapal. Mungkin kalau dia operasinya terlalu lama di laut, mungkin bisa nambah. Coba bayangkan harga BBM sekarang itu berkisaran hampir 15.000 per liter, Bang Kumis. Sedangkan kalau harga ikan misalkan dapatnya ikan lemuru ya, itu cuma harga 9.000 10.000. Itu udah tidak nutut, Bang Kumis. Bisa nangis nanti baik nelayan dan pengusahanya, Bang Kumis. Ini menarik, antara pengeluaran BBM 1 liter ya dengan harga ikan 1 kilo katanya cuma 9.000. Ini memang betul-betul naiknya BBM ini bikin nelayan terpuruk dan tercekik ya. Karena dengan kenaikan BBM mutlak bahan-bahan lainnya pun naik juga Pak Haji, ya kan? Kayak apa yang disebut kebutuhan lainnya apa? Ya, kebutuhan lainnya seperti bahan makan, itu seperti itu, Bang Kumis. Nah, pemirsa nampaknya apalagi nih yang perlu dikupas nih Pak Haji. Coba, nah biar Bang Kumis tahu nih, karena mumpung ketemu ya. Di sini nampaknya sudah jelas Pak Haji ya. Coba Pak Haji nanti kesimpulannya Pak Haji biar ini ya, biar pemerintah tahu khususnya nih yang mengambil kebijakan baik Kementerian Kelautan, tadi juga bahkan sampai ke Pak Jokowi. Coba sebutan lagi satu persatu Pak Haji supaya lebih jelas tuntutan warga. Tuntutan nelayan kemarin pada aksi demo di DPR Pati itu memberikan pernyataan sikap, yaitu yang pertama, turunkan indeks tarif PNBP pasca produksi yang semula 10% menjadi 5%. Yang kedua, hentikan perizinan kapal pokat udang atau buatan asing di WPP 718 Arafura. Berlakukan aturan pendampingan 2 WPP yang berdampingan untuk keberlangsungan usaha perikanan tangkap. Yang keempat, hentikan kapal penangkap ikan baik asing maupun asing di seluruh WPP NRI. Yang kelima, mengizinkan kapal pengangkut untuk kembali beroperasi di WPP NRI. Yang keenam, hentikan penindakan pelanggaran di laut dengan tahapan peringatan atau pembinaan. Yang ketujuh, turunkan harga BBM solar industri. Nah, 7 tuntutan sikap nelayan Juwana Pati yang kemarin disuarakan di alun-alun Pati, tepatnya di depan kantor DPRD, dan nampaknya DPRD sendiri sangat mendukung dengan aksi nelayan ini. Konon Bang Kumis kemarin ikut meliput dan akan menyampaikan aspirasi ini baik ke tingkat provinsi ataupun tingkat pusat. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan obrolan santai di Silogonggo dengan Pak Haji ini menambah satu informasi buat pemerintah agar lebih tajam apa sih sebenarnya yang nelayan tuntut Pak Haji ya. Oke. Pemirsa, sampai jumpa nanti dengan channel Bang Kumis Berbagi, juga Sorot Desa, AMG TV dan Kompas Banten dalam tayangan acara Larung Laut. Warga atau nelayan di Juwana Pati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
Oke Pak Ji, kita nanti ke acara larung laut ya Pak Ji ya. Oke, siap, Bang Karena Kumis, siap. mungkin agak siangan ya. Ya, ya. Ayo Pak Ji yuk. Ya, terima kasih. Oh, nah. Bang Kumis, tangannya capek Pak Ji, capek enggak? Capek lumayan. Ya, apalagi Bang Kumis sudah kerjanya seperti ini ya. Ya, betul. Siap. Nah seperti itulah bincang-bincang santai, dan di sini juga tuh Bang Kumis diantar sama anak buah Pak Haji tuh yang punya sampan. Nah, pemirsa, saat ini sudah ada di kapal yang memang hari ini pagi ini membawa sesaji sendiri yang akan dan barusan diserahkan oleh Bupati sendiri kepada salah satu tokoh nelayan. Dan nanti bagaimana prosesi larung sesaji di Juana Pati ini, kita terus bersama channel Bang Kumis Berbagi dan Ayo TV dari Juana Pati, channel Bang Kumis mengabarkan.